Halo guys, balik lagi di Friday Nuggets Mental Health Series. Di minggu ketiga ini, kita akan ngebahas suatu hal yang lebih ringan daripada minggu ke-1 dan kedua, yaitu depression dan suicide. Karena di minggu ketiga ini, kita akan membahas tentang anxiety atau kecemasan. Nah, karena lebih ringan ya, pastinya juga lebih sering kita alami di kehidupan sehari-hari nih ya. Jadi sangat normal untuk khawatir ketika segala sesuatunya itu runyam dan rumit. Tetapi jika khawatir itu menjadi luar biasa, lu mungkin ngerasa bahwa orang-orang nih sedang ngatur hidup lu. Terus jika lu menghabiskan banyak waktu buat ngerasa khawatir atau gugup, atau lu sulit tidur karena kecemasan lu, perhatiin pikiran dan perasaan lu, itu mungkin gejala dari masalah atau gangguan kecemasan. Jadi apa sih itu kecemasan? Kecemasan itu adalah reaksi alami manusia yang melibatkan pikiran dan tubuh. Itu merupakan dasar kelangsungan hidup yang sangat penting. Kenapa itu penting? Karena kecemasan juga ada fungsinya. Kecemasan adalah sistem alarm yang diaktifkan setiap kali seseorang melihat bahaya atau ancaman. Jadi tujuan itu sebenarnya buat melindungi kita gitu ya. Jadi setiap orang mengalami perasaan cemas dari waktu ke waktu. Kecemasan bisa digambarkan sebagai rasa kegelisahan, kegugupan, kekhawatiran, ketakutan atau ketakutan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang mungkin terjadi. Sementara ketakutan adalah emosi yang kita rasakan saat menghadapi ancaman. Kecemasan adalah perasaan akan bahaya, masalah atau ancaman yang diantisipasi. Jadi sebenarnya itu belum terjadi ya, masih diantisipasi aja nih ya. Perasaan cemas bisa ringan atau intens tergantung pada orangnya. Tentunya juga situasinya. Kecemasan ringan bisa terasa seperti perasaan gelisah aja atau gugup. Kecemasan yang lebih intens bisa terasa seperti ketakutan atau panik. Khawatir dan perasaan tegang serta stres adalah bentuk-bentuk kecemasan juga. Begitu juga dengan demam panggung dan rasa malu yang muncul saat bertemu dengan orang baru. Seperti gue sekarang, demam panggung, deg-degan ngomong di depan kalian ya. Oke, jadi wajar jika situasi baru, asing atau menantang memicu perasaan cemas atau gugup. Seperti kalau kita mau menghadapi ujian penting nih, mau tes. Atau mau ngajak si doi ngedet, pasti deg-degan tuh kan. Atau kebagian presentasi di kelas, wah itu deg-degan banget sih, takut sama guru ya gak? Hal-hal tersebut dapat memicu kecemasan. Meskipun situasi ini sebenarnya tidak mengancam keselamatan seseorang nih, kan lu nggak mungkin gitu kan ngedet sama doi jadi terancam untuk meninggal gitu kan, tidak ya. Tetapi dapat menyebabkan seseorang terasa terancam karena takut melakukan hal yang memalukan. Khawatir membuat kesalahan, takut tidak bisa menyesuaikan diri, takut kata-katanya jadi belibet, takut ditolak atau kehilangan harga diri, dan masih banyak hal lagi. Jadi sebenarnya itu nggak bikin kita terancam, tapi kita takut gitu. Gejala pada fisik juga bakal terjadi nih ya, seperti jantung jadi berdebar-debar kencang, tangan berkeringat atau mulus-mulus nih ya. Semua tersebut itu bisa menjadi bagian dari kecemasan juga. Karena kecemasan membuat seorang waspada, fokus dan siap menghadapi potensi masalah. Sedikit kecemasan boleh sih dapat membantu kita melakukan hal-hal yang baik dan tepat nih ya. Tapi kalau kecemasannya udah terlalu banyak ya, udah terlalu kuat, bisa tentunya mengganggu kita. Terlalu banyak kecemasan dapat menyebabkan orang merasa kewalahan, ngeblank, atau bahkan nggak mampu ngelakuin apa yang seharusnya dia lakuin. Nah, kecemasan juga dibagi menjadi beberapa tipe sesuai gejala yang dialami. Pertama, ada generalized anxiety atau kegelisahan yang paling umum kita alami. Dengan gangguan kecemasan yang umum ini, seseorang terlalu mengkhawatirkan banyak hal. Seseorang dengan kecemasan umum mungkin terlalu khawatir tentang sekolah, kesehatan, atau keselamatan, dan juga mungkin masa depan gitu ya. Mereka mungkin selalu memikirkan hal terburuk yang bisa terjadi. Ada juga OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, yaitu kecemasan berbentuk obsesi, yaitu pikiran buruk dan kompulsi. Tindakan yang mencoba meredakan kecemasan tersebut. Contohnya nih ya, kalau kita megang benda kotor nih ya, cuci tangannya harus 7 kali. Kalau belum 7 kali, belum bersih. Nah, itu OCD. Ada juga fobia nih yang mungkin sering kita dengar, yaitu ketakutan yang intens terhadap situasi tertentu atau hal-hal yang sebenarnya tidak berbahaya nih ya, seperti mungkin takut ketinggian, takut bintang peliharaan, takut kayak kucing gitu kan, sebenarnya kan nggak terlalu berbahaya gitu kan, atau takut terbang di pesawat terbang. Fobia menyebabkan orang menghindari hal-hal yang mereka takuti. Ada juga social phobia, yaitu takut berada dalam situasi sosial seperti kenalan sama orang, ketemu orang baru, ngobrol, dan lainnya. Juga ada panic attack, yaitu serangan panik secara dadakan tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan yang terakhir ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yaitu kegelisahan yang berasal dari trauma masa lalu. Nah, selanjutnya adalah how anxiety disorders affect people, atau bagaimana
kecemasan mempengaruhi seseorang ya. Bagi orang yang mengalami gangguan kecemasan, gejala awalnya bisa terasa aneh dan juga membingungkan ya. Untuk beberapa orang, gejala fisik bisa menjadi kuat dan menjengkelkan. Bagi yang lain, perasaan malapetaka atau ketakutan itu bisa terjadi tanpa alasan yang jelas, yang dapat membuat mereka merasa takut, tidak terlindungi, dan juga jadi waspada. Kekhawatiran yang terus-menerus dapat membuat orang tersebut merasa terbebani oleh setiap hal kecil yang terjadi. Semua ini dapat mempengaruhi konsentrasi, kepercayaan diri, tidur, nafsu makan, dan pandangan yang tentunya tidak baik untuk kesehatan kita ya. Orang dengan gangguan kecemasan mungkin menghindari membicarakan kekhawatiran mereka. Mereka berpikir bahwa orang lain mungkin tidak memahami. Mereka juga mungkin takut dihakimi secara tidak adil atau dianggap lemah dan penakut. Meski gangguan kecemasan merupakan hal yang umum, orang yang memilikinya mungkin merasa disalahpahami atau sendirian. Beberapa orang dengan gangguan kecemasan mungkin menyalahkan diri sendiri. Mereka mungkin merasa malu atau keliru mengira bahwa kecemasan adalah kelemahan atau kegagalan pribadi. Kecemasan dapat menghalangi orang untuk pergi ke suatu tempat atau bahkan melakukan hal-hal yang mereka sukai. Kita tadi kan udah bahas nih ya, bagaimana kecemasan mempengaruhi seseorang. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa yang menyebabkan kecemasan. Nah, seseorang dengan anggota keluarga yang memiliki gangguan kecemasan memiliki peluang lebih besar untuk mengalaminya juga. Ini mungkin terkait dengan gen yang dapat mempengaruhi kimiawi otak dan disebut regulasi bahan kimia atau neurotransmitter. Tetapi tidak semua orang dengan anggota keluarga yang mengalami gangguan kecemasan akan berkembang dengan masalah kecemasan juga. Tumbuh dalam keluarga di mana orang lain takut atau cemas dapat mengajari seorang anak untuk memandang dunia sebagai tempat yang berbahaya. Dan mungkin menjadi penakut dan selalu berpikiran negatif ya, atau negative thinking ya. Mereka yang mengalami situasi traumatis juga dapat mengembangkan gangguan kecemasan. Selanjutnya, bagaimana sih kecemasan itu diperlakukan? How are anxiety disorders treated? Gangguan kecemasan dapat ditangani oleh ahli kesehatan mental tentunya ya, atau terapis. Seorang terapis dapat melihat gejala yang dihadapi seseorang, mendiagnosa gangguan kecemasan tertentu dan membuat rencana untuk membantu orang tersebut merasa lebih tenang. Jenis terapi bicara tertentu yang disebut terapi perilaku kognitif atau CBT sering digunakan. Di CBT nih ya, seseorang mempelajari cara-cara baru untuk berpikir dan bertindak dalam situasi yang dapat menyebabkan kecemasan dan untuk mengelola serta mengatasi stres. Terapis memberikan dukungan dan bimbingan dan juga mengajarkan berbagai keterampilan baru seperti teknik relaksasi atau latihan pernapasan. Nah kan tadi nih ya gue udah jelasin banyak banget tentang anxiety nih ya. Dan mungkin lu bakal mikir gitu, ya gampang cuma jelasin doang, coba ngerasain, tenang. Sekarang gue akan bercerita tentang pengalaman gue sendiri dalam mengalami kecemasan ya. Jadi dari dulu tuh, dari gue kelas 7, gue tuh ngebet banget, pengen banget jadi juara kelas. Gue lakuin banyak hal dari belajar, les, sampai apapun juga gue lakuin untuk jadi juara kelas. Tapi sayangnya dari gue SMP sampai SMA sekarang, jadi juara kelas itu belum tercapai nih ya. Tapi untungnya sekarang gue sudah berdamai dengan hal itu ya. Jadi dulu waktu gue SMP, gue ngebet banget jadi juara kelas. Tapi karena itu masih SMP, gue mikir masih ada SMA, masih ada kesempatan. Nah saat gue udah mulai masuk SMA, kelas 10, gue mulai merasa, gue masuk IPA nih ya, gue mulai merasa kayak gue salah jurusan nih. Apa harusnya gue masuk IPS aja, gue sampai konsultasi ke BK, ke orang tua. Dan gue sering banget sih berantem sama orang tua gue karena gue ngerasa gue gak cocok di IPA, ini harusnya pindah ke IPS. Karena gue di IPA gue gak jadi juara. Dan masih banyak lagi, gue sering banget pokoknya permasalahin tentang hal gak jadi juara. Sampai pada suatu hari, mami gue ngasih video di mana Menteri Pendidikan memberitahu bahwa menjadi juara bukanlah tujuan akhir dari sebuah perjuangan. Menjadi juara bukanlah satu-satunya tujuan dalam hidup. Dan dari situ, gue belum sepenuhnya ngerti sih apa maksud dari itu. Tapi lama-kelamaan dan gue juga mencoba berdoa kepada Tuhan ya. Seperti ada ayatnya nih ya. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan di situ gue coba doa kepada Tuhan, ini maksudnya apa kayak gini tuh. Dan di sana gue dikasih tahu sama Tuhan bahwa talenta yang dimiliki itu gak hanya untuk satu tujuan, itu untuk menjadi juara kelas. Gue harus sadar bahwa ada hal-hal lain yang lebih penting dari hanya mendapatkan gelar juara kelas itu. Dan di sana gue disadari sama Tuhan bahwa ternyata gue memiliki talenta-talenta lain yang juga
bisa gue kembangkan dan ternyata lebih prestigious dan lebih berharga daripada hanya juara kelas itu. Dan talenta ini bisa mungkin lebih berguna untuk gue di masa depan gitu ya. Dan setelah itu gue sadar bahwa Tuhan tuh ngasih sesuatu tuh mungkin gak enak sama kita di awal. Jadi kita mulai ngerasa cemas, mulai ngerasa Tuhan mana sih, Tuhan gak ada gitu. Dan di sana kita harus sadar bahwa mungkin hal gak enak ini kita alami, tapi percaya bahwa ketika Tuhan memberikan hal tersebut, Tuhan pasti sudah nyiapin hal yang lebih baik lagi. Mungkin hal lebih baik itu kita gak suka, kita gak senang, pengennya A, tapi Tuhan ngasihnya B, tapi B-nya itu lebih gede dan lebih banyak daripada A itu. Dan dari sana kita harus belajar untuk menyerahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Serahin semuanya kepada Tuhan. Di sini gue belajar bahwa gue sadar bahwa gue merupakan tipe pribadi yang takut gagal gitu ya. Takut nilai tidak berhasil dan ketakutan itu membuat gue sering gelisah atau cemas. Jadi itu sih sebenarnya peristiwa dan pengalaman gue sendiri dalam menghadapi kecemasan ya. Nah, apa sih yang harus dilakuin kalau udah ngerasain kecemasan kayak gitu? Nah, yang pertama adalah beritahu orang tua atau orang dewasa lainnya yang lu percaya, misal mentor gitu kayak gue tadi. Gue cerita ke orang tua gue dan orang tua gue cukup memberikan solusi yang berguna sih ya. Jadi kekhawatiran atau ketakutan karena kecemasan kalian tidak hilang kecuali diobati, penting untuk memberitahu seseorang yang dapat membantu. Misalnya orang tua gitu kan. Tapi kalau misalkan orang tua nggak langsung mengerti, coba deh cari misalkan mentor yang umurnya lebih dekat sama lu gitu kan. Siapa tahu dia bisa lebih mengerti gitu ya. Dan tentunya juga kita harus melakukan langkah secara medis, yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Coba temuin dokter buat mastiin nggak ada kondisi fisik yang bisa menjadi gejala kecemasan. Mintalah resep-resep dari dokter, perawat, atau konselor sekolah. Dan coba cari tahu apa sih yang nyebabin lu bisa cemas kayak gitu. Dan yang terakhir dan terpenting seperti cerita gue tadi, yaitu gue dilatih buat menyerahkan hidup gue sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika kita mengalami kecemasan dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, gue yakin Tuhan pasti memberikan solusi. Karena gue udah merasakan hal itu sendiri ya. Walaupun mungkin solusinya nggak datang hari itu juga, atau solusinya itu nggak hadir dalam bentuk yang kita inginkan, tapi gue yakin dalam bentuk yang kita butuhkan. Oke, sekian sharing dari gue untuk hari ini. Sampai jumpa di Friday Night selanjutnya. God bless you.